Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu ada dan selalu berusaha menyelamatkan umat manusia dengan bersuara di dalam hati setiap insan umat manusia untuk memilih yang benar. Sebab iblis itu juga ada dan selalu berbisik untuk agar manusia jatuh ke dalam kesalahan dan menjauh dari Tuhan. Jadi ibaratnya seperti di dalam gambaran-gambaran atau cerita-cerita yang ada, bahwa setan itu, iblis ada di pundak kiri, Tuhan ada di pundak kanan. Nah, iblis dengan tanduk merahnya dan bawa garpu selalu berbisik.
lakukan yang salah itu. Nah, biasanya selalu membujuk dan membisiki agar kita melakukan yang salah. Luapkan amarahmu, pukuli dia atau tampar dia. Malaikat yang di sebelah kanan berbisik, jangan, itu tidak benar, sabar. Nah, selalu ada perlawanan-perlawanan di dalam hati kita antara suara iblis dan suara Tuhan, antara suara yang jahat dengan suara yang baik. Dan itu bertempur, berkecamuk di dalam hati kita. Ambil saja itu, tidak ada yang tahu. Tuhan berkata, jangan, itu tidak baik, jangan mencuri. Nah, terus itu semuanya bertempur dan berkecamuk di dalam hati, diserahkan kepada manusia itu mana yang dia mau pilih. Karena manusia diberi kebebasan untuk memilih. Dengan demikian, ketika dia memilih yang jahat, maka dia jatuh kepada dosa. Ketika dia memilih yang baik, maka dia senantiasa mendapat tepuk tangan dari Tuhan. Karena dia memilih yang benar. Dan dia diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disinilah akhirnya kita bisa mengerti dan memahami bahwa mengapa Tuhan kita Yesus Kristus pun mengalami pencobaan dari iblis. Karena iblis selalu berada di dalam posisi untuk berlawanan dengan Allah dan ingin menjatuhkan kuasa Allah atau kerajaan Allah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memiliki sisi kemanusiaan yang sama dengan kita. Disitulah akhirnya iblis menyerang sisi kemanusiaan Yesus. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus juga terjadi kepada kita semua. Godaan-godaan iblis selalu menyasar dan menyerang apa yang ada di dalam sisi kemanusiaan kita agar kita menjauh dari Allah. Godaan yang pertama adalah godaan yang berkaitan dengan sisi keduniawian atau kedagingan umat manusia. Yesus memiliki daging yang sama, daging manusia yang sama dengan kita semua. Di mana Yesus setelah 40 hari 40 malam berpuasa, Yesus lapar. Dan di saat itulah sisi kedagingannya mulai iblis melihat dan mulai menyerangnya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus berhasil mengalahkannya. Kita pun diberi kemampuan yang sama untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Kuasa untuk mengendalikan diri. Disitulah akhirnya kita bisa untuk memutuskan bahwa kita mau mengendalikan diri kita, tidak memilih untuk mengikuti nafsu-nafsu duniawi. Hal-hal yang sifatnya mengarah kepada kesalahan. Kita tahu bahwa korupsi tidak baik, selingkuh itu juga tidak benar, maka dengan demikian kita bisa untuk mengendalikan diri, memilih untuk yang benar dan baik. Dengan demikian, maka nyatalah terhadap nafsu dan keinginan-keinginan duniawi dan daging yang ada itu. Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian, firman itulah yang menjadi panutan kita, etika wahyu, di mana wahyu Allah menjadi perintah di dalam hati kita untuk memilih yang benar, tidak mengikuti hawa nafsu atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keinginan-keinginan yang tidak benar, hiburan-hiburan yang tidak sehat. Yang kedua, apa yang disasar oleh iblis, yakni menyerang sisi dari kehendak manusia untuk berkuasa. Kehendak manusia untuk menjadi tenar dan populer di kalangan orang banyak. Dan serangan mereka menyasar, iblis itu menyasar kepada identitas yang dimiliki oleh manusia. Dan di sini iblis menyerang Tuhan kita Yesus Kristus, menyerang identitas dirinya yang adalah anak Allah.
dikatakan, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau, sehingga engkau tidak jatuh dan terantuk. Dan inilah yang diminta, yang dikatakan oleh iblis. Dan itu semua bertujuan agar oleh karena kuasa dan power yang dimiliki oleh Tuhan sebagai anak Allah, bisa memerintah malaikat-malaikat untuk melindungi malaikatnya sehingga Tuhan tidak jadi jatuh. Dan orang melihat semua kegiatan itu, aktivitas itu, atau peristiwa itu, akhirnya orang bisa bertepuk tangan atau memuji melihat kesaktian Tuhan Yesus. Sehingga iblis ingin agar Tuhan jatuh di dalam kesombongan dan takabur diri. Nah, itulah pula yang diserang kepada kita. Yang diserangkan kepada kita adalah menyasar identitas kita sebagai manusia-manusia yang ingin tenar dan populer. Iblis ingin agar manusia jatuh di dalam kesombongan, merasa sebagai mayoritas, merasa sebagai kepala rumah tangga mungkin, menjadi anak pejabat atau pejabat itu sendiri, anak orang kaya atau konglomerat, anak penegak hukum atau penegak hukum itu sendiri, ada merasa memiliki power atau kuasa di dalam dirinya. Sehingga oleh karena power dan kuasa itu, seakan-akan bahwa dirinya kebal hukum. Dan kemudian pula akhirnya merasa bahwa apa yang dilakukan itu lumrah dan baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya pribadi-pribadi yang merasa bahwa dirinya adalah unggul ini bisa jatuh di dalam pamer diri, pamer kekayaan, pamer kemegahan, pamer kemewahan, dan akhirnya arogansi yang muncul menginjak-injak orang lain atau menindas orang lain. Inilah yang hendak dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia jatuh di dalam kesombongan. Namun Tuhan juga mampu untuk memenangkan ini dengan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun dengan demikian mampu memenangkan diri ketika kita bersikap untuk menolak hal-hal yang sifatnya itu membawa kita kepada kesombongan dengan spirit kerendahan hati. Dan yang ketiga, iblis juga mencobai Yesus tentang upaya-upayanya itu dilakukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menyerang dan menyasar. Sekali lagi, apa yang disasar dan diserangnya itu dengan upaya dari sang iblis, yakni kemampuan dia untuk senantiasa memelintir fakta, berdusta dan berbohong. Di sini iblis melakukan aji-aji ampuhnya dengan berdusta, berbohong, memelintir fakta. Dia berkata kepada Yesus, semua yang ada di alam semesta ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Seolah-olah bahwa iblislah yang menciptakan dunia alam semesta ini. Dia memelintir fakta. Dengan demikian, apa yang menjadi sifat yang dasar dari iblis adalah memelintir fakta, berdusta dan berbohong. Tuhan sekali lagi mampu memenangkannya dengan berkata, enyahlah iblis. Sebab Tuhan tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Bapanya. Dan dengan perkataan enyahlah iblis, dengan demikian juga berkata, enyahlah dusta, enyahlah kebohongan, enyahlah pemelintiran fakta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada di dalam hati kita atau di dalam lingkungan kita, ada upaya-upaya untuk berdusta, berbohong, memelintir fakta, penyebaran-penyebaran berita hoaks,
tentunya itu semua berarti upaya-upaya dari iblis. Dan itu ingin menjatuhkan kita semua. Kita bisa bersama-sama dengan Allah berkata, enyahlah iblis. Berarti enyahlah dusta, kebohongan, pemelintiran fakta, dan hoaks-hoaks yang ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apabila kita dengan kapasitas yang telah diberikan oleh Tuhan, rahmat untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, maka dengan demikian kita akhirnya bisa terarah kepada jalan keselamatan. Ketika kita mampu untuk mengalahkan nafsu-nafsu duniawi, kuasa atau power yang kita miliki, dan juga tentunya mampu mengekang lidah kita dengan pemikiran-pemikiran yang benar, bukan dusta, kebohongan, atau pemelintiran fakta. Dengan demikian, ketika kita mampu mengikuti jalan kebenaran dari Tuhan, yang mampu kuat bertahan di dalam kebenaran, sekalipun berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dengan demikian, kita pun akan senantiasa diselamatkan, dan keberhasilan kita mendapat tepuk tangan dari para malaikat dan para kudus di kerajaan surga.